dan selalu baik. Jadi saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, ke depan, silakan. Kita harus ambil sikap yang baik, yang pantas untuk berdoa. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini harus kalian pertahankan. Harus selalu semangat dan selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke, silakan buka biasa. Silakan ke depan menemani teman-teman. Sampai berbit berjarak mula-mula, sama nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung harga air, tanah airku Indonesia. Sebelum kita masuk pada pembelajaran materi yang baru hari ini, sebelumnya itu membahas tentang apa? Sekarang ketika ada yang mau menjawab harus angkat tangan supaya terarah nantinya. Oke, silakan Fortun. Sistem pembagian kekuasaan negara. Iya, sistem pembagian kekuasaan negara. Betul sekali. Masih ada lagi yang lain? Silakan. Nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Iya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan pada teman-teman yang membantu kita. Karena itu tadi adalah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Dengan tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Artinya, setelah kita membahas materi kebinekaan bangsa Indonesia, kita akan dapat mengetahui apa itu kebinekaan, bagaimana kebinekaan yang terjadi pada bangsa Indonesia, sikap yang dilakukan oleh warga negara untuk mendukung suatu bentuk kebinekaan yang terjadi pada negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita akan diminta untuk bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kebinekaan itu. Oke, kita masuk pada materi ini tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Siapa yang mau sedikit menjelaskan apa itu kebinekaan? Yang mau menjawab, angkat tangan. Oke, luar biasa, banyak yang mau menjawab. Silakan, ada di belakang. Namanya siapa? Ya? Erta, silakan. Apa yang Anda ketahui tentang kebinekaan? Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaan untuk mendorong tercapainya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Oke, kebinekaan itu adalah sebuah realitas bangsa. Ini, ada lagi yang lain. Kebinekaan. Untuk keragaman budaya. Keragaman budaya. Ada lagi. Persatukan bahasa Indonesia. Persatukan bahasa Indonesia. Mungkin masih ada. Jadi kebinekaan secara umum mari kita saksikan setelah kita menyimak tayangan tampilan gambar yang ada di depan ini. Gambar yang pertama ini, siapa yang mau menjelaskan ini, menjelaskan tentang apa pada gambar yang pertama ini? Silakan, ada yang di belakang. Berbeda-beda tapi tepat juga. Ya, di sana menunjukkan satu perbedaan. Oke, tapi ada satu juga, karena di bawahnya terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut gambar yang ketiga itu menunjukkan apa? Silakan. Oke, tidak memandang perbedaan sebagai penghambat. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi mereka ini membuat sebuah lingkaran kecil, sedang mempertunjukkan bahwa kita ini adalah satu. Kita ini adalah satu, sehingga tidak boleh memandang perbedaan itu, apalagi perbedaan itu dianggap sebagai suatu hal yang tidak baik. Ya, kita masuk pada pengertian dari bineka itu. Kebinekaan artinya beragam, beraneka ragam, bermacam-macam, banyak, bervariasi.
Jadi kebinekaan itu tadi seperti yang kamu sebutkan itu adalah beragam, bermacam-macam, bervariasi, banyak. Pertanyaan saya, apa yang bermacam-macam? Apa yang bervariasi? Apa yang banyak dalam konteks negara kita ini? Yang mau menjawab angkat tangan. Aneka ragam budaya. Oke, salah satunya budaya. Betul. Betul. Ya, betul. Oke, seperti yang kamu sebutkan ini luar biasa. Memang itulah Indonesia, sebuah kenyataan. Kebinekaan itu adalah sebuah kenyataan yang terdapat dalam negara kita ini. Artinya, kita ini memang sudah terdiri dari berbagai macam budaya, suku, ras, agama, adat. Kita ini beragam tapi satu. Ya? Karena yang terdapat dalam semboyan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Atau artinya apa? Jadi yang dapat mempersatukan kita dari keanekaragaman yang terjadi. Misalnya tadi negara kita ini memiliki begitu banyak bahasa daerahnya. Ya tidak? Ya. Di Flores memiliki bahasa daerahnya tersendiri, Sulawesi memiliki bahasa daerahnya tersendiri, Kalimantan memiliki bahasa daerahnya, Jawa dan lain sebagainya. Kemudian ada sesuatu yang akan mempersatukan bahasa daerah ini. Apa ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi itu maksudnya salah satu alat pemersatuan bangsa. Kita tidak mesti lagi menggunakan bahasa daerahnya ketika kita berjumpa dengan orang yang berbeda bahasanya, ya. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa Flores ketika kamu nanti ke Sulawesi. Makanya dalam kehidupan sehari-hari harus membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar. Tidak ada? Jadi di situ mesti kita ingat ada 6 alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa. Oke, sebutkan yang pertama. Oke, selanjutnya mari kita saksikan tampilan video, tayangan video depan. Setelah menyaksikan tayangan video nanti, kamu akan digabung ke dalam beberapa kelompok diskusi, lalu akan kamu kerjakan LKPD seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Ya, saya beri waktu 2 menit lagi untuk kamu bisa menyelesaikan LKPD itu. Selanjutnya Bapak akan periksakan. Kemudian ini menjadi bahan penilaian terhadap kalian dan akan dibagikan pada pertemuan selanjutnya karena Bapak harus membutuhkan waktu yang cukup untuk mengecek hasil kerja dari kalian ini. Ya. Setelah kita melewati beberapa rangkaian kegiatan hari ini, kamu sudah menyimak video, mendengar penjelasan. Apakah kalian mengerti dengan materi yang sudah dijelaskan ini tadi? Sudah ya? Saya minta satu ada orang siapa yang bersedia untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang mungkin belum dijelaskan dengan baik. Ada? Ya, kalaupun tidak ada, saya menganggap bahwa kalian benar-benar memahami materi yang sudah dijelaskan ini. Kemudian, kira-kira siapa yang mau sedikit memberikan semacam
semacam sebuah kesimpulan dari materi yang hari ini sudah kita bahas bersama. Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dan dinamika Tunggal Ika itu sendiri, yaitu berbeda-beda dan satu persatu. Ya, mantap sekali juga. Kemudian yang lain. Untuk ini mari kita tepuk tangan kembali untuk kita semua. Jadi kalian sangat luar biasa hari ini. Kamu sangat begitu antusias berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Kamu juga mampu untuk sedikit menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Luar biasa. Jadi bahas ini artinya kita sudah memahami baik kebinekaan yang ada di Indonesia tadi adalah sebuah realita yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan sebuah sikap yang harus menyadari, mengakui keanekaragaman ini supaya selalu terwujud integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dari keberagaman tadi bukanlah sebuah persoalan, sebuah masalah, bukanlah sebuah tantangan, tetapi sebuah anugerah yang mesti kita syukuri. Karena ingat adik-adik, anak-anak sekalian, tidak semua negara sama seperti Indonesia. Artinya keberagamannya, sehingga kita menganggap ini adalah sebuah kekayaan. Di samping kita memiliki kekayaan sumber daya alamnya, fauna yang begitu banyak, pulau-pulau yang begitu luas banyak, kurang lebih berapa pulau di Indonesia ini? Ribu pulau, kurang lebih 17.508 pulau yang ada di Indonesia ini. Ini merupakan kekayaan alam bagi bangsa Indonesia. Di samping itu kita mensyukuri keanekaragaman ini sebagai sebuah kekayaan juga. Apakah kita bangga dengan Indonesia? Bangga. Kita harus bangga dengan negara yang berbineka ini. Karena ini adalah sebuah kekasan yang tidak dapat dipungkiri kembali dan yang mesti kita harus syukur, yang mesti kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sikap yang pantas untuk mendukung keberagaman ini supaya kita eksis persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Jadi secara umum saya akan memberikan kesimpulan dengan untuk kamu hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Kamu hari ini sudah sangat luar biasa sehingga ini mesti harus kamu pertahankan. Tetap kamu pertahankan dalam kegiatan pembelajaran apa saja, baik itu pada pembelajaran PKN selanjutnya maupun pada pembelajaran setelah ini. Kemudian materi kita minggu depan ini membahas tentang tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Sehingga saya harap, Bapak harap kamu pulang ini atau selesai materi pembelajaran kita hari ini mesti dan harus mempelajari kembali materi ini di rumah. Karena minggu depan saya akan tanya lagi. Jadi harapannya yang sudah kamu paham, yang sudah kamu ingat harus tetap kamu ingat terus. Sebuah sikap yang harus kamu lakukan seperti yang terdapat dalam KPD itu harus kamu wujudkan. Sikap-sikap yang menunjukkan persatuan itu harus diwujudkan baik mulai dari kelas, lingkungan sekolah sampai kepada kita bagaimana dalam lingkungan masyarakat. Itu sikap-sikap itu harus kamu tunjukkan. Itu disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Saya juga sering menyampaikan hal demikian. Kita harus menjaga sikap ketika kita sudah kembali di masyarakat. Ketika ada yang mengendarai sepeda motor harus patuhi sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan lalu lintas. Ketika ada kegiatan-kegiatan positif di masyarakat seperti gotong royong, kegiatan-kegiatan lainnya, keagamaan, bakti sosial, kita harus selalu siap ya tidak? Ya. Halo? Hai. Hai. Halo.
semboyan kita. Asik Salibah. Sekian dulu proses kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan kita mengakhiri kegiatan kita hari ini juga dengan berdoa.